Jadi saat ini kita menghadapi tantangan yang cukup berat, yaitu kita diminta untuk mendeteksi apapun caranya, ya, mendeteksi secepat mungkin pembawa virus ya, yang ada di tubuh kita, karena saat ini kita sudah tahu virusnya sudah menyebar di seluruh Indonesia, dan deteksi virus yang lebih cepat ini sangat penting untuk penanganan pasien, ya. Artinya konfirmasi pasien ini SARS-CoV-2 atau bukan, dan juga secara epidemiologis, karena begitu diketahui positif maka akan dilakukan kontak tracing. Semakin lama delay-nya, maka kita sadari bersama orang tersebut sudah bisa menularkan ke orang lain, ya. Nah, tantangan yang juga kita hadapi adalah kita sama-sama tahu virus ini virus yang relatif baru, walaupun katanya berasal dari hewan dan sebagainya, tetapi virus ini belum ada sebelumnya. Kita tidak mempermasalahkan apakah ini terjadi alami atau man-made, tapi yang pasti virus ini sebelumnya belum ada, sehingga mungkin ini akan menyebabkan respon imun ke yang ditimbulkan oleh manusia yang terjangkit itu agak berbeda, agak lambat. Dan kita juga tahu bahwa virus ini sangat menular. Ada yang mengatakan menularnya itu 20 kali lebih cepat dibanding SARS-CoV yang jilid pertama. Ya. Ditambah lagi fakta di Indonesia, case fatality rate atau jumlah kematian atau angka kematian itu relatif lebih tinggi daripada negara-negara lain. Dan yang menarik lagi, kalau di Cina kemarin dilaporkan lebih banyak orang-orang usia lanjut, 80% yang meninggal adalah di atas 60 tahun. Tapi di Indonesia kenyataannya banyak yang usia muda juga yang meninggal. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan ketika kita menangani virus SARS-CoV yang kedua ini. Slide berikutnya. Next ya. Nah, saya perhatikan dalam waktu 2 bulan belakangan ini, ya, problem yang sering kali kita hadapi adalah utamanya yang nomor 1 ini, specimen collection, preservation, dan transportation. Ya, jadi pengambilan sampel itu diambil tidak dari tempat yang benar, artinya banyak yang diambil mungkin hanya dari cuping hidung karena tidak tersedianya cotton swab itu yang cukup kecil yang bisa mencapai nasopharynx. Kemudian masalah berikutnya adalah preservation. Tadi sudah dibahas, VTM itu menjadi barang langka, walaupun kami sudah mencoba mendistribusikan ribuan VTM ke Jakarta maupun di luar Jakarta sampai keluar Jawa, ya, tapi tetap aja masih kurang. Dan yang ketiga adalah masalah transportation. Ini juga menjadi kendala yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya false negatif. Ya. Mudah-mudahan ini kita bisa perbaiki ke depannya. Yang kedua adalah standard of performance dari lab-lab yang ditunjuk sekarang jumlahnya sudah semakin banyak. Sudah lebih dari 50 kalau nggak salah ya. Nah, tetapi kita juga mesti cermati apakah semua laboratorium itu memenuhi persyaratan. Minggu lalu Menkes mengeluarkan satu pedoman bagaimana laboratorium itu seharusnya kalau akan menerapkan atau melakukan pemeriksaan molekuler. Sekali lagi saya hanya bahas pemeriksaan yang molekuler saja ya. Kemudian equipment ini juga demikian.
di Indonesia ada beragam mesin PCR, mulai dari yang ya mereknya berbeda, kemudian ada sistem yang biasa dengan PCR, misalnya dengan ABI 7500, ada juga yang dengan TCM, kemudian ada lagi yang dengan high throughput dan sebagainya. Itu juga saat ini kita cenderung ya percaya aja kepada vendor, karena saya kira kita belum ada waktu untuk melakukan standarisasi atau validasi dari peralatan maupun reagensia yang ditawar-tawarkan dari luar negeri. Kemudian kita juga menghadapi masalah dengan reagensia, dan mulai dari reagensia untuk ekstraksi RNA, sampai kemudian untuk PCR sendiri, sampai kemudian sequencing kalau diperlukan. Nah, jadi walaupun kita ingin mempercepat atau memperluas pemeriksaan, tetapi hal ini harus diatasi karena ini merupakan hulu dari semuanya. Personel ini juga begitu. Saya kira kita mesti pastikan bahwa personel ini adalah mereka yang betul-betul terbiasa bekerja dengan hal-hal atau volume-volume yang kecil, karena pipet yang sama dipegang oleh orang yang berbeda, itu hasilnya bisa berbeda. Ya, jadi jari-jari itu ternyata menentukan. Saya sendiri sudah tidak berani pegang pipet lagi, karena pasti kalau 3 kali pipet 10 mikroliter barangkali variasinya beda-beda barangkali. Nah, yang terakhir yang ingin saya soroti adalah masalah safety. Banyak sekali kita ingin membantu melakukan pemeriksaan, tetapi dengan peralatan yang barangkali minimal, dan itu betul-betul memperbesar kemungkinan teman-teman kita yang bekerja di laboratorium untuk terpapar terhadap virus yang sangat cepat menularnya ini. Slide berikutnya, saya kira ini yang terakhir. Next. Nah, jadi rekomendasi yang bisa kami sampaikan adalah kita bisa bagi lab-lab itu kalau dikaitkan dengan kemampuannya ya. Mungkin ada yang kita sebut sebagai lab yang besar terletak di Jakarta atau di kota besar. Kebetulan kemarin sore kita baru membahas itu di BNPB. Ada yang kepengen membangun laboratorium dengan high throughput, ya, terpusat di Jakarta dan sebagainya. Tapi juga kita mesti memikirkan faktor-faktor lain, ya. Apakah kita juga perlu membangun lab-lab yang misalnya di provinsi, ya, sifatnya desentralisasi, dan juga lab yang lebih kecil lagi yang sifatnya di Sentinel. Mungkin ini yang bisa menggunakan alat yang kecil, yang praktis. Nah, pertimbangan yang harus kita berikan ketika memutuskan apakah mau bikin laboratorium terpusat, ya, high throughput, ataupun desentralisasi atau Sentinel, itu kita mesti memperhatikan juga. Pertama adalah kita sadari Indonesia ini sangat besar dan jaraknya juga jauh, ya. Jadi ukuran negara kita yang besar ini memang kita banggakan, tapi juga menjadi satu tantangan sendiri. Ya. Kemarin juga kami berdebat kalau itu mau dipusatkan di Jakarta semuanya, ya, walaupun kapasitasnya satu hari bisa 10.000, tetapi kita bisa bayangkan bagaimana sampel itu akan dikirim dari tempat-tempat yang jauh. Ya. Saat ini saja masih sangat terbatas, sehingga salah satu rekomendasi kami adalah kalau bisa alat itu desentralisasi di beberapa provinsi yang memang kasusnya jumlahnya besar.
sehingga sampel tidak perlu dikirim ke Jakarta semuanya, tapi tentu kita harus tetap menjaga agar standar performance-nya yang terbaik. Kemudian yang hal lain yang juga perlu saya tekankan di sini adalah ketersediaan reagensia. Saat ini pasti teman-teman merasakan juga sampai banyak atau bukan banyak, beberapa laboratorium harus menghentikan pelayanannya untuk pemeriksaan PCR karena ketiadaan reagensia. Dan ini juga harus kita cermati kesinambungannya sampai juga ke laboratorium-laboratorium yang tadinya kita rencanakan bisa dilakukan, artinya alat-alat yang bisa dipakai di lab yang kecil-kecil, misalnya saya sebut saja misalnya GeneXpert. Tadinya kan itu kita harapkan karena di Indonesia ada tadi sudah disajikan ada katanya ada lebih dari 1.000 di seluruh Indonesia. Walaupun yang bisa dipakai barangkali hanya beberapa ratus, tapi itu juga sebetulnya potensi besar. Hanya masalahnya alat itu saja tidak bisa jalan kalau tidak ada cartridge-nya. Dan sampai sekarang cartridge-nya tidak pernah masuk ke Indonesia. Karena cartridge itu dibikinnya di Amerika dan Amerika sangat membutuhkan. Sehingga mungkin kita akan kebagiannya berapa minggu ke depan atau berapa bulan ke depan barangkali. Nah, itu salah satu contoh faktor yang harus kita perhatikan ketika harus menentukan strategi yang mana akan kita terapkan untuk bisa tadi sesuai dengan judulnya ini bagaimana mempercepatnya. Dan satu lagi barangkali saya nggak tahu ini ada Pak Siswanto di sini. Apa kabar Pak Sis? Prof. Kita dituntut misalnya ini juga didiskusikan kemarin dan beberapa hari yang lalu Pak Sis juga ada saya kira. Kita dituntut misalnya 10.000 sehari, 10.000 tes PCR sehari dalam 100 hari ke depan, 3 bulan ke depan kan. Itu kan berarti 1 juta tes yang harus kita kerjakan. Kalau PCR itu kira-kira kasaran aja nih, satu tes 500.000 rupiah, maka angkanya itu akan menjadi 500 miliar totalnya yang harus disediakan. Nah, itu juga satu hal yang barangkali terlupakan juga tuh. Ya, kita dituntut untuk mengerjakan sebanyak-banyaknya tes untuk seluruh Indonesia, tapi juga ya bahasa Jawanya wani piro gitu kan. Nah, kita mesti memastikan itu sudah tersedia, karena kalau tidak kita nggak bisa memenuhi itu dalam waktu 100 hari ke depan. Saya kira sementara itu yang dapat saya share sebagai tanggapan terhadap tadi presentasi dan diskusi pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam turun, Prof. Kalau dalam hal corona ini bukan wani piro, Prof, tapi piro-piro wani, Prof. Mohon izin, Ibu Dirjen, sebetulnya tadi banyak hal yang menarik untuk dipantau dengan dan juga ada beberapa pertanyaan masuk. Tapi kalau berkenan, mohon izin kami akan ngaturi Dr. Siswanto dulu biar lebih lengkap informasinya. Nanti Ibu berkenan menyampaikan. Matur sangat Ibu Dirjen. Pak Dr. Siswanto, MPADDM, Kepala Badan Litbangkes Kemenkes RI, kami mohon persilahkan untuk memaparkan. Monggo, Dr. Siswanto. Ya, terima kasih Pak Dr. Tonang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang saya hormati semua peserta webinar tentunya. Sini ada Bu Engko, ada dari Pak Bim dan macam Prof Amin ya. Jadi saya hanya ingin menegaskan kembali dengan termasuk nanti beberapa kebijakan yang karena dinamikanya itu sangat cepat ya, dinamikanya sangat cepat. Jadi saya sepakat bahwa hasil tes itu penting. Jadi saya sering menyebutnya prinsip 3T sebenarnya. Ya 3T. Jadi artinya testing ya, terutama yang deteksi gen ya, baik itu PCR maupun tes cepat molekuler atau GeneXpert itu menjadi penting karena dari testing itu tentunya akan digunakan untuk treatment ya, pengelolaan kasus, dan yang kedua untuk tracing, penyelidikan epidemiologi. Tapi sebelum saya masuk ke sana, jadi sebenarnya laboratorium itu kalau kita bagi itu ada dua Pak Tonang ya.
Satu adalah laboratorium surveillance ya. Yang kedua adalah atau bahasa lainnya adalah laboratorium public health ya. Jadi public health laboratory ya. Satu lagi adalah laboratorium klinik. Ini memang dua hal yang berbeda ya. Laboratorium public health itu biasanya dia tidak menerima pasien, jadi dia menerima pengiriman baik itu rumah sakit maupun dari dinas kesehatan, hasil tracing ya, dalam rangka untuk intervensi public health, dalam rangka untuk intervensi public health, artinya mitigasi. Laboratorium klinik ya biasanya dalam tata kelola kasus kan gitu ya. Ini yang teman-teman biasanya di patologi klinik ya atau mikrobiologi klinik. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk merespon percepatan jejaring lab itu, ini kan dua tahap memang. Pertama dikeluarkanlah keputusan Menteri Kesehatan 01.07 tentang jejaring lab ya. Waktu itu isinya adalah laboratorium surveillance di bawah Kemkes, itu ada BTKL, ada BPLK, kemudian ditambah dengan laboratorium yang ada di universitas, termasuk Ikman dan sebagainya. Tapi kesemuanya itu juga dianggap sebagai membantu surveillance. Tetapi karena tuntutan semakin cepat dan dinamis, maka akhirnya dikeluarkanlah edaran kan gitu ya. Menteri Kesehatan nomor 234 tahun 2020. Intinya apa? Semua laboratorium ya, baik itu di rumah sakit ya, ini sebenarnya nomor satu itu baik swasta maupun pemerintah ya. Kemudian laboratorium klinik ya, baik swasta maupun pemerintah. Kemudian laboratorium mikrobiologi kementerian lembaga. Jadi misalnya saja Badan POM itu kadang-kadang punya laboratorium mikro juga ya. Kemudian IPB, FKH itu ternyata juga punya laboratorium pada dengan BSL 2 misalnya. Kemudian laboratorium lembaga riset ya. Ini diperkenankan sepanjang memenuhi persyaratan ya. Mungkin terus ke bawah saja. Jadi intinya persyaratannya sesuai dengan Prof. Amin tadi, intinya kan ada 5 setidaknya. Pertama adalah dari sisi prasarana, artinya dari sisi bangunan harus memenuhi persyaratan biosafety level 2 kan gitu ya. Kemudian di dalamnya tentunya juga ada sarana yang biosafety level 2, jadi punya biosafety kabinet. Ini penting ini supaya tidak infeksius. Yang ketiga tentunya harus punya mesin real time PCR. Ya, tadi mesin itu ya banyak, kan ada Abbott, ada Biuret, ada macam-macam. Jadi ada ABI dan ini macam-macam, dan kadang-kadang itu reagennya juga bisa berbeda. Tapi yang tidak kalah penting adalah mempunyai SDM yang kompeten, yang biasa mengerjakan virus infeksius gitu ya. Karena kadang-kadang sering disalah tafsirkan. Jadi misalnya ini kan biasa kerjakan PCR apa dulu? Misalnya di Dharma E, jangan-jangan itu adalah PCR untuk sel kanker misalnya, kan berbeda dengan yang virus infeksius. Dan yang terakhir adalah mempraktekkan biosecurity dan GLP tentunya, good laboratory practice. Nah, karena sudah kita bebaskan supaya laporan itu menyatu dan bisa dimanfaatkan untuk tadi tracing ya. Maka semua laporan dimasukkan dalam ini ya. Kita sudah menyediakan aplikasi, jadi HTTP, kemudian /2 double ini call record info periksa. Jadi ini semua yang sudah jalan, sekarang ada 52, tadi sudah sampaikan Prof. Amin, sudah mendapatkan passwordnya, jadi supaya bisa masuk gitu ya. Ya, terus berikutnya. Lah barangkali langsung ke persyaratan barangkali. Lah, yang lampiran betul, yang lampiran di bawah. Lah, jadi ini adalah menjadi penting ya, karena apa? Selama ini karena kita menyebutkannya adalah hasil uji PCR begitu, kemudian hampir semua gubernur dan bupati itu tanya pada kami ingin beli PCR begitu, beli mesinnya saja gitu. Tetapi lupa bahwa itu harus ada fasilitas prasarana BSL 2, harus ada SDM yang kompeten, kemudian implikasinya juga reagen yang mulai dari ekstraksi RNA sampai dengan amplifikasi DNA-nya, kemudian praktek biosafety, biosecurity ya terus ke bawah, dan juga good laboratory practice. Nah inilah peran Litbang sehingga kita sekarang melepas intinya, tetapi dengan persyaratan kan, dengan persyaratan sehingga keamanan dari katakanlah teknisi laboratorium atau petugas lab itu juga aman, kemudian virusnya tidak bocor ke lingkungan yang malah membuat infeksi kepada masyarakat sekitar kan gitu ya. Dan juga yang tadi disampaikan oleh Prof. Hayati ya, bahwa prinsip-prinsip
katakanlah pemeriksaan yang benar itu tetap harus jalan. Memang selama ini saya akui ya, seperti misalnya gini, BTKL sama BPLK itu memang dari awal kurang didesain untuk melakukan uji PCR virus yang dalam jumlah besar begitu ya. Sehingga contoh realnya saja pada kasus COVID-19 itu mulai dari pre-analitik dan analitik menjadi penting. Tadi sudah disinggung tadi. Pre-analitik maka ngambil swab-nya harus benar. Harus misalnya nasofaringeal harus tembus ke faring kan gitu ya. Kemudian orofaring ya harus benar kena faringnya, bukan di lidahnya kan gitu ya. Kemudian sputum, ini sputum ini penting. Nah, beberapa lab misalnya di BTKL itu tidak mampu memeriksa sputum, karena sputum penting ya. Itu kemungkinan positifnya lebih tinggi ya dibanding dengan nasopharyngeal swab misalnya. Kemudian juga misalnya bal juga penting ya. Nah, ini beberapa yang pre-analitik. Pada analitiknya sendiri itu kompetensi menjadi sangat penting ya. Oleh karena itu jangan sampai ini menjadi salah persepsi seakan-akan kecepatan pemeriksaan uji molekuler ini hanya cukup membeli PCR. Itu yang mungkin perlu harus dibetulkan ya. Terus ke bawah. Iya. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi intinya adalah ini. Lah kemudian semuanya ini tentunya secara teknis bisa di-download di pedoman WHO. Secara umum WHO kan memberikan ada 6 protokol intinya. Lah kemudian kita memang mendapat donasi dari primer kemarin dari Cina. Nah itu tentunya menggunakan protokol yang dari Cina yaitu ORF kalau nggak salah. Nah selama ini Litbang memang menggunakan protokol CDC kan gitu, N1, N2, N3 dan protokol Jerman yang E dan RDRP itu. Nah hal-hal demikian itu juga akan katakanlah memerlukan keterampilan teknis yang berbeda-beda. Oleh karena itu saya sepakat dengan Prof. Amin tadi, jadi artinya dalam memperluas jejaring lab pemeriksa COVID-19 ini juga di satu sisi memudahkan akses dan mempercepat betul, karena real time surveillance itu kecepatan itu penting, jadi harus ada tes, langsung hasilnya disampaikan ya pada rumah sakit maupun dinas kesehatan, tetapi di pihak lain maka persyaratan-persyaratan ini yang harus dipenuhi supaya tidak katakanlah tidak under standar gitu. Dan beberapa rumah sakit swasta sekarang sudah mulai jalan juga. Misalnya kalau boleh saya ambil contoh di di Medistra, ya, kemudian Siloam juga ada. Ya. Jadi sudah mulai jalan. Cuma barangkali begitu ini lebar, luas, dan barangkali mungkin koordinasi dalam pelaporannya ini yang harus menjadi ke depan harus diperhatikan. Baik, saya kira gitu Pak Tonang sementara. Jadi hal-hal yang terkait dengan uji PCR ya. Kalau yang gene expert kan memang tadi saya sampaikan Prof. Amin, kita kesulitan mendapatkan cartridge, padahal itu juga salah satu peluang untuk memperluas dan tidak harus dengan BSL-2 yang ketat itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun, Serhanto. Jadi kami tampung dulu nanti beberapa pertanyaan. Mohon izin kita teruskan dengan Dr. Widyastuti, Kadinkes DKI. Ini nanti tentu kaitan juga dengan sisi surveillance. Monggo kami persilakan Dr. Widyastuti MKF. Monggo Dr. Widyastuti. Ya, terima kasih Pak Dr. Tonang atas waktunya, apresiasi kepada teman-teman Persi dan yang telah menginisiasi acara ini. Saya akan mencoba menampilkan dari sisi tingkat Provinsi DKI Jakarta. Ya, lanjut. Ya, ini sedikit review menggambarkan bahwa kami punya sistem pantauan melalui webnya. Balik dulu Mbak, balik dulu yang tadi. Balik yang pertama, slide sebelumnya. Tolong slide sebelumnya. Ya, kami ingin menampilkan sedikit posisi DKI Jakarta melalui corona.jakarta.id. Jadi setiap hari kami mengupdate data-data yang berdasarkan laporan dari Fasiankes yang ada di DKI Jakarta.
baik dari rumah sakit maupun yang berbasis puskesmas. Tadi di awal disampaikan bahwa apakah data yang ditampilkan cukup hanya yang confirm aja. Kalau kami sampaikan bahwa izinkan di DKI Jakarta menampilkan data lengkap dengan PDP, karena PDP kami makin hari juga makin bertambah dan itu harus dipantau melalui sistem surveillance. Jadi yang kami tampilkan selain data yang confirm, juga data yang PDP. Dari tampilan di sini dapat terlihat bahwa kasus confirm di DKI Jakarta sejak awal Maret sampai dengan tanggal 11 April ada 1.903. Nah, yang masih dalam perawatan saat ini ada 1.152. Kemudian yang PDP sama. Jadi meskipun data kami ada 2.379, tetapi yang masih dirawat adalah 1.118. Sehingga total di DKI Jakarta kasus confirm COVID-19 ditambah dengan PDP yang masih dalam perawatan adalah sekitar 2.200 sekian. Ini untuk menggambarkan bahwa kesiapan dan kelengkapan tempat tidur kita terkait dengan jumlah kasus tadi. Tentu kasus yang dirawat dengan kasus confirm dan kasus PDP tadi adalah dengan kriteria sesuai dengan pedoman bahwa dengan gradasi sedang sampai dengan berat. Sedangkan yang kasus confirm tanpa gejala atau ringan itu kami lakukan edukasi dan self isolation yang dipantau oleh teman-teman kami di puskesmas. Jadi saat ini kami ada sekitar 800 pasien yang isolasi diri yang kami pantau berdasarkan konsep kewilayahan, di mana keep kontak dengan teman-teman kami, petugas dokter maupun petugas surveillance yang ada di puskesmas kecamatan masing-masing sesuai dengan konsep wilayah. Gambar yang grafik yang samping piramida adalah menggambarkan gambaran sesuai dengan kelompok umur, baik yang ODP, PDP maupun yang kasus positif. Jadi di sini terlihat bahwa memang sebagian besar di usia kelompok 50 tahun ke atas. Ya, next. Lanjut. Tolong lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran tren kasus di Jakarta saat ini, bahwa nasional dan Jakarta. Kami bandingkan yang grafik yang kanan adalah grafiknya Jakarta, sedangkan yang kiri adalah grafiknya nasional. Gambar ini memperlihatkan bahwa angka penambahan kasus harian masih meningkat, masih tinggi. Kami mendapatkan kasus baru itu sekitar 100-an lebih per hari. Kami sampaikan bahwa teman-teman kami melakukan kontak tracing ini sangat luar biasa. Tim kami di puskesmas kecamatan, begitu ada kasus positif, langsung dikejar dan dilakukan tracing kontak untuk memastikan bagaimana penyebaran kasus dan mengidentifikasi dengan lebih cepat lagi. Sistemnya berbeda. Kalau untuk yang tracing kontak, kami memanfaatkan rapid test yang dibagikan oleh pemerintah pusat. Jadi kami bekali teman-teman kami di puskesmas dengan rapid test. Tetapi pada saat nanti rapid testnya hasilnya positif, teman-teman kami di puskesmas juga siap melakukan pengambilan swab. Ratusan swab untuk dilakukan dimasukkan dalam VTM. Jadi fungsi surveillance itu dilakukan dengan baik dengan teman-teman puskesmas, sehingga sampel yang kami kirimkan ke Badan Litbang di awal-awal tuh sangat banyak, karena memang dalam jumlah yang cukup, suplainya dari Litbang cukup, dan hasilnya cepat. Tetapi makin ke sini, memang karena semakin banyaknya kasus, melebarnya kasus dari berbagai provinsi, kami terengah-engah, sehingga waktu itu kami mengajukan diri, laboratorium kesehatan daerah kita dimohonkan untuk bisa menjadi laboratorium pendamping. Gambaran yang di bawah adalah akumulasi kasus, baik kasus PDP maupun kasus confirm. Yang berwarna kuning adalah kasus PDP. Untuk yang kita bagi dua, untuk yang di atas yang warnanya lebih terang adalah kasus yang sudah sembuh, sedangkan yang di bawah adalah kasus yang masih dirawat. Sedangkan yang kanan kasus positif, di mana ada 3 gradasi warna, ini adalah data harian kita, menunjukkan tren peningkatan kasus harian. Gambar yang warnanya gelap yang di bawah adalah kasus yang masih dilakukan perawatan, kemudian yang di atas adalah yang sembuh. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, ini adalah gambaran peta sebaran kita bahwa DKI Jakarta semua kecamatan
tanpa kecuali sudah tersebar kasus. Dan Bapak Ibu sekalian, kami sengaja membuat peta yang lebih rinci karena terkait dengan konsep kewilayahan untuk pendampingan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami tidak bekerja sendiri. Dalam tim gugus kami, kita melibatkan selain warga masyarakat DKI Jakarta melalui konsep RT RW, kami juga tentunya sangat terbantu dengan jajaran dari Polda maupun tim dari Bapak Pangdam yang bahu-membahu dengan tim puskesmas kecamatan, mulai dari tracing kontak sampai dengan penguasaan jenazah. Ini kami lakukan karena awal-awal memang sering terjadi penolakan, sehingga makin ke sini kita putuskan bahwa pelibatan dari tim dari dan Ramil maupun Polsek menjadi sangat penting maupun sangat setempat dan lurah setempat serta partisipasi warga. Dalam peta ini bisa diklik, nanti akan terlihat tanpa menyebutkan nama akan muncul data kelurahan dan RT RW yang paling kecil yang bisa dilakukan pendampingan oleh teman-teman di lapangan. Ya, lanjut. Nah, sekarang bagaimana dengan kebijakan terkait dengan laboratorium? Kita tahu bahwa semuanya pengen cepat, akurat, dan manfaat. Ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi tadi saya sampaikan bahwa di awal-awal kami bisa dengan cepat dilakukan, dibantu sekali oleh Pak Siswanto dan Bu Vivi, lancar jaya. Tapi makin ke sini karena selain jumlah kasus yang dirawatnya juga semakin banyak, juga hasil tracing kontaknya juga makin banyak nih Pak Sis. Sehingga makin lama makin menumpuk. Nah, kami sangat terbantu dengan adanya penetapan bahwa lab Kesda bisa menjadi lab pemeriksa, didampingin tentunya bersama-sama dengan lab-lab lain ada di DKI Jakarta, termasuk BPTKL, lembaga Eijkman, Prof. Amin, terima kasih supportnya selama ini, kemudian Rumah Sakit UI dan RSCM. Kemudian keluar lagi Permenkes 216, di mana tanggal 26 Maret kita ada penambahan lab mikrobiologi UI. Nah, masalahnya adalah bahwa lab-lab tadi kita bersama-sama, alhamdulillah tidak berbayar, pembiayaan betul-betul diampu oleh APBN maupun sumber lain yang tidak mengikat. Kami selalu menyampaikan hasil pemeriksaan lab kami kepada Badan Litbangkes, dan kami berharap bahwa semua lab yang di DKI Jakarta sesuai dengan konsep kewilayahan, kita mintakan untuk dilaporkan, selain dilaporkan kepada Litbangkes juga dilaporkan kepada Dinas Kesehatan sebagai tembusan, karena untuk kepentingan surveillance epidemiologi. Jadi kami berharap untuk lab-lab yang mungkin ada yang belum sempat melapor atau menginformasikan kepada kami untuk bisa lebih lancar lagi dalam menginformasikan kepada kami. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa sejak tanggal 7 April sudah dibuka juga sedemikian luas lab-lab mulai dari rumah sakit pemerintah, BUMN dan sebagainya. Kami sudah dari awal cari-cari peluang nih, cari-cari peluang karena kalau hanya mengandalkan lab Kesda kemudian lab yang ditunjuk melalui SK Menteri itu tidak cukup. Di DKI Jakarta saat ini sudah menunggu dalam antrian sekitar 800 lebih sampel yang belum sempat kepegang. Ini tentunya akan menambahkan waktu rawat yang lebih panjang karena teman-teman pastinya di klinisi menunggu bagaimana hasil lab itu harus segera keluar. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ini adalah timeline kami bagaimana dari awal sejak Januari kami sudah melakukan kegiatan swab oleh teman-teman puskes sebelum ada rapid datang. Jadi teman-teman kami di puskesmas betul-betul sudah melakukan kontak tracing dan melakukan pengambilan swab oleh teman-teman kami di puskesmas. Kemudian pada saat penetapan tanggal 16 Maret bersama-sama dengan BPTKL, Eijkman dan UI maupun RSCM, kami di Lab Kesda tanggal 16 Maret sudah melakukan ekstraksi. Jadi ekstraksi ini kami lakukan untuk spesimen yang masuk, kemudian BPTKL juga sudah mulai operasional. Nah, tanggal 23 Maret, alhamdulillah atas pelatihan dari timnya Pak Siswanto, jadi kami tuh magangkan tim kita ke Litbangkes supaya karena kami kebetulan Lab Kesda kami sudah BSL 2, punya PCR-nya, punya alatnya, sehingga kami titipkan tim kami untuk belajar di Litbangkes. Dan alhamdulillah pada tanggal 23 Maret, Lab Kesda bisa running sampai dengan bukan hanya ekstraksi, tapi sampai dengan
real time PCR, dan kami full 24 jam kami siagakan untuk mempercepat memutus tadi penumpuknya kasus-kasus atau spesimen yang belum bisa terpegang. Nah, dengan bertambahnya kasus, angkanya ternyata tidak kekejar. Kami tentunya perlu mencari peluang lagi. Kami mencoba menambah lab punya milik Pemprov dengan kontainer yang ada di Pasar Minggu. Kami pesan reagennya, kami pesan alatnya. Masalahnya adalah ternyata kecepatan untuk mendatangkan alat maupun reagen tadi luar biasa. Jadi semuanya inden, tidak cepat kami dapatkan. Tadi kami sampaikan bahwa kami ingin cepat, tapi juga akurat. Memang banyak sekali penawaran yang datang ke kita, tapi saya tetap sesuai dengan arahan Pak Siswanto ini dan buku pedoman, bahwa semuanya harus mengacu kepada CDC, bahwa ada pakem-pakem tertentu yang harus kita taati. Termasuk kami, jajaran kami dibantu oleh tim gugus. Kami mempunyai tim gugus yang luar biasa. Kebetulan Pak Pangdam Jaya, beliau sebagai wakil ketua, dan memang yang salah satu itunya adalah mengurusi masalah lab ini. Kami sampai datang ke semua institusi pendidikan, sampai ke LIPI meminjam apabila tersedia alat-alat tadi, PCR dan sebagainya. Memang ada beberapa yang meminjamkan ke kita, tetapi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Siswanto, bahwa ini adalah sesuatu yang tidak sederhana. Artinya PCR yang dimiliki oleh teman-teman kita dari berbagai institusi tadi, setelah kita datangkan, setelah kami datangin dan kami pinjam, kami lihat, ternyata memang belum sesuai seperti yang kita inginkan. Sehingga sebagian kita kembalikan. Jadi memang ini adalah tantangan untuk kita. Satu sisi kita mencoba melebarkan, satu sisi lagi alat yang tersedia belum memadai, dan yang kami pesan sampai dengan sekarang juga masih inden. Ini menjadi suatu yang luar biasa bagi kita. Tanggal 28 Maret lab container sudah dibangun, dan alhamdulillah saat ini sudah bisa melakukan ekstraksi Pak Sis, tetapi itu tadi PCR-nya belum datang. Jadi kami ekstraksi, kami cari-cari nih PCR-nya di mana gitu. Jadi sekali lagi bahwa tantangannya adalah bukan hanya butuh cepat dan akurat, tapi ketersediaan masalah reagen. Jadi ini banyak sekali lagi penawaran, ditawarkan tapi tidak sesuai CDC. Yang sesuai CDC atau yang sesuai dengan protap, barangnya nggak cepat datang. Ini tentunya menjadi sesuatu yang harus segera kita putuskan, apa yang harus langkah-langkah selanjutnya sehingga tidak sampai merugikan warga kita. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, mungkin sambil menunggu slide selanjutnya, bahwa kontainer kami yang di Pasar Minggu juga bekerja 24 jam. Kami terbantu sekali saat ini masih mendapat support full dari Pak Siswanto melalui timnya tentang reagen maupun kelengkapan-kelengkapan untuk penunjang lab. Meskipun sekali lagi kami juga menganggarkan, tapi sampai dengan sekarang juga barang belum terkirim. Bapak Ibu sekalian, masalahnya bukan hanya semata-mata lab. Tadi Pak Siswanto sudah menyinggung. Kalau saya bilang bahwa 4M itu harus dilihat. Man, method, material, dan money-nya. Seperti apa? Ini nggak bisa hanya sepotong-potong hanya beli lab, tapi nggak menyiapkan SDM-nya. Kami dari awal sesuai dengan protap dan patuh kepada tim kementerian, kami mengirimkan sekali lagi SDM kita melakukan pelatihan di Litbangkes. Nah, ternyata karena kami buka full 24 jam di beberapa titik, kami butuh relawan. Banyak kami sudah lakukan rekrutmen relawan di Labkesda. Meskipun dari yang kita harapkan beberapa mengundurkan diri karena tidak semuanya itu siap untuk bermain dengan virus gitu seperti itu. Sampai dengan sekarang kami masih membuka peluang itu untuk rekrutmen tenaga karena kami berharap kami bisa menitipkan tim kami di berbagai tempat. Saya sudah diterima oleh LIPI untuk menitipkan orang untuk main di LIPI. Kemudian juga kami ulang nuwun kepada Pak Siswanto akan magangkan juga tim kami untuk dibantu ekstraksi di sana. Jadi ini sekali lagi kami lebarkan, baik kita siapkan SDM-nya sehingga nanti dia bisa siap pakai. Yang kedua adalah masalah material, peralatan dan bahan habis pakai.
sekali lagi bahwa kita bukan hanya bicara masalah alat, kita juga bicara tentang reagennya. Kalau sudah beli reagen, kalau sudah beli alat, apakah reagennya ada? Tentu ini bukan masalah hanya semata-mata laboratorium, tapi juga bagaimana nanti konsekuensi hukum seandainya sudah beli alat, ternyata reagennya tidak tersedia. Ini tantangan tersendiri. Tadi yang kedua, reagen harus berpotensi terbatas karena harus inden. Tadi Bu Wendra menyampaikan bahwa sudah mengidentifikasi beberapa alat yang bisa dipakai, EBET, GenExpert, dan sebagainya. Kami DKI Jakarta langsung mengambil sikap. Kami sudah berkoordinasi dengan PD Patrim DKI Jakarta. Pada saat EBET diminta atau ditetapkan bisa dipakai, langsung kami Pak Siswanto pesan. Karena untuk mengurai tadi. Tapi apa yang terjadi? Tanggal 17 April yang dijanjikan ada barangnya, ternyata mundur. Kemungkinan baru tanggal atau akhir April baru nyampe. Jadi kami berprinsip bahwa apa yang di depan mata barangnya ada, kita ambil dulu gitu. Tetapi itu juga tidak gampang. Tanggal 17 April ditetapkan barang terkirim, ternyata info terbaru, barang baru bisa terkirim tanggal 25 April. Kalau tanggal 25 April ada jeda waktu luar biasa yang akan terbuang, sementara spesimen tentunya akan semakin menumpuk. Kemudian yang berikutnya jumlah mesin real time PCR yang terbatas yang sesuai dengan standar ini juga menjadi potensi masalah sehingga itu harus kita urai. Nah, solusinya tadi kami sekali lagi kami membeli, tetapi sampai dengan sekarang masih kami tunggu. Ini bukan saya sampai harus menghubungi kedutaan di Singapura supaya kami bisa cepat barang itu terkirim, termasuk tentunya minta bantuan berbagai pihak supaya bantu cepat terkirim. Kemudian penyediaan sarana-sarana lain yang kita anggarkan melalui APBD, termasuk tadi ya meminjam beberapa alat PCR yang ternyata banyak yang punya, benar tadi seperti disampaikan oleh Pak Sis, banyak yang punya PCR, tetapi setelah kita cek tidak sesuai. Kemudian yang terakhir tentunya kami berharap ada alat ekstraksi yang bisa lebih cepat dari ujung sampai akhir PCR yang tentu kita harapkan itu bisa membantu DKI Jakarta. Secara metode juga sama, bahwa tentu kami sekali lagi mengacu metode yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan supaya nanti hasilnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan benar gitu. Kami tidak ingin bahwa hasil DKI nanti tidak qualified dan itu akhirnya menjadi suatu kesia-siaan. Berikutnya adalah peluang. Tadi saya sampaikan bahwa kita sudah mengidentifikasi beberapa alat yang ada di DKI Jakarta, mulai dari EBET, kemudian GenExpert, dan sebagainya. Kami polakan sesuai dengan konsep wilayah. Kami bagi melalui Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Barat, Selatan, dan Timur. Sekali lagi kami sudah menganggarkan, sedang proses menunggu. Kemudian untuk GenExpert ini perlu dipertimbangkan karena memang kami punya banyak. Ada 50 alat di DKI Jakarta. Tetapi tentunya tidak semua akan kita dorong untuk COVID. Kita akan pakai sekitar 50%-nya untuk COVID dan kita akan dorong tersedia di semua rumah sakit rujukan dan lab Kesda dan beberapa lab yang akan kita kuatkan termasuk rumah sakit UI yang sudah berkoordinasi dengan kami untuk meminjam alat TCM tadi. Tapi kami butuh kepastian. Kami siap untuk menganggarkan seandainya harus KT itu dibeli. Tetapi kami dapat info bahwa tim Kemenkes sudah menganggarkan sehingga kami didorong untuk yang beli yang EBET itu sudah kami lakukan. Tetapi sekali lagi barangnya terdorong mundur datangnya. Peluang berikutnya adalah kami bermitra dengan BUMN. Beberapa BUMN sudah kami dekati termasuk dengan rumah sakit BUMN yang sudah siap untuk melakukan kolaborasi dan beberapa BUMN lain yang mempunyai alat ROS ya. Itu kami dekati untuk bermitra. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pembiayaannya. Tadi Bu Wendra menyampaikan bagaimana dengan BPJS gitu. Tetapi sekali lagi bahwa ini adalah pandemi. Ini adalah bencana non alam. Tentu skemanya berbeda. Nah, kami ingin mendapatkan informasi yang lebih atau penetapan yang lebih detail. Kalau kami bermitra dengan BUMN atau lab swasta itu bagaimana mekanisme pembiayaannya? Apakah ada penetapan harga yang terstandar sehingga tidak menjadi salah pada saat kami membuat suatu perencanaan? Ya, lanjut.
Ya, ini adalah contoh yang kami bangun dalam waktu 1 minggu, membuat kontainer. Kami kebetulan disupport oleh BUMD kami, kontainer di Pasar Minggu, dan kami sudah meminta untuk dilakukan pembangunan lab, dan dalam waktu seminggu sudah selesai, dan saat ini sudah running untuk ekstraksi, karena alat PCR-nya belum sampai. Alat PCR-nya kami titip-titipkan kepada mitra yang mampu untuk melakukan pemeriksaan PCR. Ya, lanjut. Ini tenaganya juga rekrutmen baru. Ya, kami memanggil, Jakarta memanggil bagaimana berkoordinasi, kolaborasi, tentunya nggak bisa sendirian. Perlu penguatan dari berbagai pihak, termasuk dengan PD Patwin. Tadi Prof. Aryati sudah menyinggung, banyak sekali lab-lab swasta yang membuat paket-paket. Ini memang kemarin kami belum sempat tertibkan. Kami akan segera merapat ke organisasi profesi untuk menertibkan. Nah, yang terakhir sebelum ditutup, ada suatu pemikiran bahwa untuk masalah lab ini tidak bisa semata-mata hanya lab. Perlu suatu keberanian, kemandirian Indonesia mau seperti apa? Apakah kita akan terus tergantung terhadap reagen maupun alat yang ada di luar? Karena kita nggak pernah tahu pasti kapan itu sampainya. Sementara pasiennya sudah semakin banyak. Ada suatu pemikiran dari Prof. Aryati tadi yang sangat luar biasa terkait bagaimana mengkombinasi, sekali lagi bahwa untuk harus ada suatu keberanian keputusan tentang tata kelola manajemen kasus. Kombinasi antara klinisi dan pemeriksaan penunjang. Dengan tidak hanya tergantung pada satu titik alat, atau bukan alat maksud saya, metode maksud saya. Nah, ini harus suatu keberanian, jadi sambil berproses. Karena semuanya inden lama, sementara pasiennya sudah di depan mata, sudah butuh keputusan yang cepat. Sehingga perlu dibutuhkan kolaborasi bagaimana kita menggabungkan antara SDM, metode, material yang tersedia, dan tentunya pendanaan untuk membuat satu keputusan. Tentu bukan hanya lab, harus ada kombinasi yang komprehensif antara klinisi dan pemeriksaan penunjang, sehingga teman-teman kita di rumah sakit akan dengan cepat membuat satu keputusan. Apakah menunggu PCR atau mungkin ada metode lain yang lebih cepat bisa membantu teman-teman mengambil keputusan. Demikian, Jakarta memanggil, kita siap untuk kolaborasi dengan semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wit, semangatnya luar biasa, membuat kami di daerah ini ya ikut optimis dan juga ikut deg-degan, karena kalau Jakarta seperti itu tuh kami di daerah harus berjuang lebih semangat lagi. Monggo barangkali langsung kami mohonkan Ibu Dirjen, Ibu Enko untuk berkenan membahas paparan sejak dari pertama sampai dengan yang ketiga. Monggo berkenan Ibu Dirjen. Audionya belum keluar Ibu Enko, audionya belum. Mohon izin. Barangkali teman-teman sekarang juga. Ya, sudah Pak, sudah dengar suara saya. Ya. Terima kasih Pak Dr. Tonang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Sis, Bu Prof. Ami, Prof. Aryati. Terima kasih sudah semua sampaikan paparannya dan juga pembahasannya. Memang kata kunci yang terkait dengan semuanya ini adalah bagaimana kesiapan logistik atau kesiapan dari material itu menjadi sangat penting. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Lindra, demikian juga dengan Bu Wit. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon slide saya bisa disampaikan. Kita ketahui bahwa akhir-akhir ini memang ini adalah masalah global, sehingga kebutuhan seluruh dunia adalah sama. Di mana kita tahu bahwa penerbangan pun untuk ke Indonesia, di mana kargo itu juga sangat terbatas. Nah, itu juga menjadi kendala, tapi terlepas dari kendala yang ada, pemerintah sudah melakukan relaksasi dalam rangka tata niaga impor. Mohon slide saya bisa ditayangkan. Bisa slide saya. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, relaksasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah terkait dengan masuknya
alat kesehatan untuk penanganan COVID. Sudah dimulai dengan Kepres nomor 9 yang merupakan perubahan terhadap keputusan Presiden nomor 7 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus. Di situ secara eksplisit sudah diatur bahwa dalam rangka percepatan impor barang yang digunakan untuk penanganan COVID-19, maka pimpinan kementerian lembaga memberikan mandat pemberian pengecualian perizinan tata niaga impor kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dan Ketua Gugus Tugas di sini atau pejabat yang ditunjuk akan menerbitkan rekomendasi pengecualian tata niaga impor yang bisa dilakukan secara elektronik. Berdasarkan Kepres ini, maka telah ditetapkan maaf, slide saya belum bisa ya. Dua regulasi, yaitu yang pertama adalah keputusan Menteri Kesehatan tentang nomor 218 tahun 2020 tentang alat kesehatan diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang dikecualikan dari perizinan tata niaga impor dalam rangka penanggulangan coronavirus. Regulasi yang berikutnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tentang pemasukan alat kesehatan melalui mekanisme jalur khusus atau yang biasanya kita kenal dengan istilah SAS, Special Access Scheme. Dengan adanya 3 regulasi ini, Kepres, Keputusan Menteri Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan, maka sejak tanggal 30 Maret 2020, pemasukan alat kesehatan, termasuk alat kesehatan in vitro diagnostik dan PPRT, tidak memerlukan izin edar dan tidak memerlukan rekomendasi Special Access Scheme dari Kementerian Kesehatan. Semua rekomendasi diterbitkan oleh Kepala BNPB sebagai Ketua Pelaksana Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah bentuk relaksasi regulasi yang bisa diambil oleh pemerintah dalam rangka percepatan semua produk yang kita butuhkan bisa masuk ke Indonesia. Memang sampai sekarang tadi beberapa pembicara juga sudah sampaikan, masalahnya ini kebutuhan pada saat yang sama seluruh negara membutuhkan barang yang sama. Sehingga kami mendengar terakhir ada satu alat kesehatan yang sudah di pesawat akhirnya diturunkan karena ada kebijakan dari negara-negara tersebut bahwa ekspor ditutup. Nah, ini memang dibentukkan diplomasi antar G2G yang dilakukan oleh BNIC itu sudah langkah yang sangat tepat, dan itu nanti bisa berkoordinasi terus dengan kami, dan kami nanti dengan Kementerian Luar Negeri untuk pembahasan sejarah G2G sehingga barang-barang tersebut ada percepatan untuk bisa diangkut ke Indonesia. Hal ini sudah kita lakukan untuk bahan baku, beberapa bahan baku untuk penanganan COVID dari India, karena di sana lockdown, tidak ada pengiriman barang melalui kargo, sehingga ini diplomasi antara G2G itu sangat diperlukan untuk bisa pengiriman barang dari luar negeri. Itu saja yang mungkin bisa saya share Bapak Ibu sekalian. Slide ketiga ini adalah terkait dengan alur bagaimana melakukan pengajuan rekomendasi dari BNPB atau Ketua Gugus Tugas melalui sistem Indonesian Single Window. Ya, jadi secara elektronik bisa dilakukan baik untuk barang-barang yang akan masuk untuk donasi maupun untuk komersial. Ini memang semuanya sudah diberi relaksasi. Demikian Dr. Tonang yang bisa kami share dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Igo, teman. Seperti nanti masih banyak pertanyaan. Maaf.
Ada sebelum ini waktunya agak mepet. Kalau kami boleh mohon izin, biar ada kesempatan yang bertanya dulu, Ji. Sebelum nanti kami mungkin ada sedikit penutup dari para pembahas. Monggo barangkali ada pertanyaan yang bisa masuk langsung. Sebelum nanti masuk ke pertanyaan tertulis. Dr. Lia, barangkali ada yang bisa langsung menyampaikan pertanyaan dari peserta webinar. Belum ada. Pak Wahyudi, ada yang Pak Wahyudi, monggo, silakan. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak Wahyudi. Ya, mau bertanya terkait dengan TCM, apakah hingga detik ini reagennya itu sudah tersedia, Bapak Ibu? Cukup, Pak Wahyudi? Cukup itu aja. Ya, terima kasih. Monggo, langsung barangkali berkenan. Dr. Indra, kasih kontak, masih sambung. Ya, baik. Mohon dokter, apakah dapat dijawab dengan soal reagen TCM? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa tentu juga reagens baik PCR tadi juga disampaikan. Reagens PCR yang TCM itu kami misalnya di Amerika. Kalau sampai saat ini untuk sampai di Indonesia belum. Jadi kalau kita dalam proses untuk sampai ke Indonesia itu dijanji bulan April akhir. Itu janjinya. Jadi tadi juga Bu Eko sampaikan bahwa semua punya kebutuhan yang sama, negara semua membutuhkan yang sama. Jadi biasanya delay itu juga Bu Idi sampaikan, delay itu karena kebutuhan daripada negara itu barangnya sama. Tetapi kalau cartridge-nya kami sudah pesan. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih dokter. Sekalian dokter, kalau sudah ada Kemenkes yang 234, apakah berarti pelaksana TCM ini nanti juga bisa dibuka untuk semua laboratorium yang memenuhi syarat atau bagaimana, Dr. Indra? Jadi kalau yang memenuhi syarat, kami sebenarnya sudah petakan tadi yang saya sampaikan. Kami juga persiapkan untuk install software, kemudian juga tentu mempersiapkan tadi yang seperti disampaikan oleh Kabadan. Tapi kalau TCM ini cukup dengan BSC, Biosafety Cabinet juga yang sederhana, tetapi BSL2 juga ada yang sudah punya, jadi itu yang sudah memenuhi syarat kita masukkan di dalam tahap pertama. Jadi yang tahap pertama itu kita akan install, minggu depan kita akan install semua sistem ke dalam, karena dia cuma software yang bisa kita kirim, jadi ini sudah bisa dilakukan. Berarti laboratorium swasta yang memang memenuhi syarat pun barangkali dapat dijadikan untuk melakukan pemeriksaan metode TCM ya? Kalau kita lihat persyaratannya bisa, ya pasti kita akan buka. Tapi tentu kita akan bertahap. Karena tadi saya lihat, saya punya pemaparan itu ada tahap pertama dan tahap kedua. Di dalam tahap pertama tentu kita sambil mempersiapkan yang tahap kedua, gitu Pak. Oh iya, terima kasih Ibu. Berikutnya ada Ibu Sinta Arya yang akan bertanya. Apakah sudah tersambungkan? Ibu Sinta Arya. Halo, selamat siang Ibu Sinta Arya. Belum tersambungkan Kak? Baik, sambil menunggu, mohon izin ke Pak Siswanto kami matur terkait kebijakan penggunaan rapid test dalam pandangan Litbangkes, bagaimana sih Bapak? Penggunaan rapid test dari arah pandangan Litbangkes, bagaimana menempatkannya terhadap pemeriksaan real time PCR? Mohon izin, monggo Pak Siswanto. Mohon audionya Pak Siswanto dinyalakan teman-teman deh. Ya, jadi gini, mungkin ada dua hal yang saya ingin nambahkan yang Bu Indra tadi. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang surat edaran Menteri Kesehatan nomor 234 yang tahun 2020.
di mana pada prinsipnya kalau mau saya ringkas kan gini, semua institusi kan gitu ya, kalau mau saya ringkas ya, baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai BSL 2, kemudian mempunyai real time PCR, mempunyai SDM kompeten, kemudian SDM-nya biasa menangani virus infeksius, kemudian menerapkan biosafety, biosecurity dan good laboratory practice diizinkan. Tetapi dalam konteks ini pembiayaan gimana? Pasti ini akhirnya kan swasta pasti tanya, lo biaya gimana gitu. Nah tentunya di dalam prinsip wabah itu kalau secara ilmu public health adalah pelayanannya masuk dalam public goods namanya, artinya barang publik. Kalau itu barang publik maka semua konsekuensi pembiayaan harus ditanggung oleh negara atau pemerintah. Nah, tentunya bisa APBN, bisa APBD. Lah mungkin dalam waktu dekat saya akan, bukan saya sebenarnya itu tugasnya Dirjen Yankes, tapi saya sudah menghitung biaya satuannya ya ditambah sedikit jasa begitu untuk sampaikan kepada Dirjen Yankes. Jadi nanti dalam waktu dekat mungkin melalui Dirjen Yankes atau Pak Menteri akan membuat edaran tentunya bagaimana pembiayaannya. Nah, pembiayaannya ujungnya adalah klaim kan gitu. Jadi saya kira caranya adalah klaim. Kecuali yang tidak indikasi, memang ada yang atas permintaan sendiri itu yang agak repot memang ya. Jadi kan ada yang orang sehat minta di-swab atas permintaan sendiri, barangkali itu hal lain. Kemudian bagaimana dengan rapid test? Sebenarnya rapid test ini bagiannya Bu Windra ini. Jadi kan sudah ada pedomannya. Jadi kalau kita bicara tentang katakanlah tes itu yang palingan yang tinggi kan real time PCR atau kuantitatif PCR. Kemudian di bawahnya itu juga ada yang deteksi antigen cepat. Jadi dalam bentuk chips, kemudian TCM. Nah, ketiganya itu kan boleh dikatakan satu klaster itu. Satu klaster ya bisa dikatakan uji biomolekuler. Kemudian sekarang ada pembagian rapid test antibody kan gitu. Lah, kalau tidak salah di dalam pedoman itu, di dalam rapid test antibody itu memang harus hati-hati. Jadi artinya digunakan untuk yang orang dalam pemantauan, jadi artinya ODP ya. Terus kemudian kalau dia positif, nah itu bisa bisa follow up atau dia dikonfirmasi dengan uji PCR ya. Kemudian kalau dia dengan gejala tentunya harus, kalau yang PDP harus dikonfirmasi dengan uji PCR. Sementara kan seperti itu. Tapi sebelum ini kita pengalaman dari HUB misalnya, saya setuju dengan Prof. Aryati tadi. Jadi sebetulnya dalam konteks diagnosis ya, dalam konteks diagnosis tata laksana kasus di rumah sakit itu bisa menggunakan uji-uji yang lain. Jadi misalnya ronsen kan itu kan sudah ada bukti ilmiah, gambaran ground glass opacity misalnya ya, dengan CT scan ya. Kemudian dengan darah lengkap, mungkin leukopenia, itulah yang bagian dari tata laksana kasus di rumah sakit ya. Karena PCR itu lebih pada surveillance dia untuk mitigasi sebenarnya tujuan utamanya. Saya kira begitu Pak Tono. Terima kasih. Sekalian Pak Siswanto mohon lanjut sedikit. Pak Siswanto, beberapa teman rumah sakit swasta bertanya kalau dengan Kemenkes 2034 kan terbuka peluang bagi rumah sakit swasta untuk ikut memeriksa. Nah, bagaimana prosedur pelaporannya ke Litbangkes? Kalau yang ditunjuk oleh Litbangkes sudah ada aplikasi itu yang swasta. Betul. Jadi gini Pak Tonang, pelaporan itu sekarang sedang masa transisi memang ya. Masa transisi di take over oleh PAOJ yang ada di Dirjen P2P. Mengapa begitu ya? Karena kan kita sadar betul bahwa begitu lab jejaring itu menjadi luas, tidak semua lab itu kendali Badan Litbang. Badan Litbang kan menjadi kerepotan. Jadi nanti akan digeser ke PAOJ. Cuma aplikasi yang sudah dikembangkan Litbang mungkin di take over. Jadi kan sudah ada all record begitu. Online. Betul. Supaya apa? Supaya datanya bisa digunakan untuk surveillance dan sehingga menjadi data tunggal ya yang bisa jadi harus tetap lapor ya. Meskipun memang isinya lapornya dua, jadi satu untuk kepentingan rumah sakit sendiri ya kan gitu ya, satu untuk kepentingan surveillance dan data nasional pasti penting. Jadi harus dilaporkan ya, harus itu mutlak. Dan praktek semua negara juga saya kira sama. Saya kira begitu Pak. Iya, matur nuwun. Kami menunggu nanti kejelasan setelah dari cover Bapak. Mohon, tadi sudah ada yang online, jadi tidak ya Bu Santi tadi? Belum ada? Kalau belum ada, nun sewu Prof. Amin, ada pertanyaan. Berita terakhir kan ada serotipe virus yang disebut-sebut ada ABC.
apakah ini akan berpengaruh terhadap kemampuan deteksi dan mungkin juga ke arah surveillance, Prof. Amin? Mungkin penjelasannya, Prof. Oh, baik, terima kasih. Ini kan virus relatif baru, jadi informasinya akan terus berkembang. Yang dulu dikatakan hanya satu jenis, nanti lama-lama pasti akan ada berbagai varian-varian. Apalagi kita sudah bisa cermati dari laporan, misalnya kita baca di laporannya GIS8 itu, satu virus sama-sama SARS coronavirus 2, tapi yang ditemukan di masing-masing negara itu kan bisa dibedakan satu sama lain. Dan itu di satu sisi memang punya manfaat, artinya kita bisa tahu virus yang ada di satu negara itu asalnya dari mana. Indonesia juga kita harapkan demikian. Dalam beberapa saat lagi kalau kita sudah bisa melakukan sequencing virus-virus yang ada di Indonesia, kita akan bisa tahu persis melalui molekular epidemiologi virus yang ditemukan misalnya di Jakarta Barat itu apakah sama dengan yang Jakarta Timur misalnya. Itu belum tentu sama. Saat ini kan kita baru mengikuti pola epidemiologi berdasarkan kontaknya, tapi belum dibuktikan secara molekuler. Jadi kedepannya memang kita akan mencermati, tapi saat ini memang ada satu laporan atau publikasi yang menyatakan kemungkinan akan ada beberapa tipe atau subtipe atau apapun namanya. Mungkin saja itu akan membuat kita lebih repot dalam membuat diagnosis, utamanya serologi sih sebetulnya. Kalau molekuler pasti akan terdeteksi, tapi kalau serologi itu mungkin responnya jadi berbeda. Itu juga mungkin yang menjadi penyebab kenapa satu rapid test dengan rapid test lainnya itu punya sensitivitas dan spesifitas yang berbeda. Mungkin itu juga karena antigen yang dipakai juga beda-beda. Ya, tapi sekali lagi saat ini secara internasional itu semuanya sedang digarap, belum sampai pada kesimpulan bersama. Nanti akan mengumumkan pasti WHO pasti. Terima kasih, Prof. Lanjut ke Prof. Aryati, tadi betul bagaimana implikasi ke arah diagnostik serologi, Prof. Kalau memang betul ada perbedaan serotipe ini. Monggo, Prof. Ya, terima kasih, Dr. Tonang. Jadi kalau yang kita terus terang saja kan semua informasi itu sangat cepat ya, Dok ya. Kalau menurut saya, walaupun ada serotipe yang baru sekalipun, selama itu masih di dalam coronavirus yang sama, tentu itu semua akan menyebabkan tetap akan bisa dideteksi juga. Karena setahu saya yang dipakai untuk serologi rapid test ini kan menggunakan spike dan N. Jadi kedua-duanya itu sama-sama hal yang menurut saya mirip satu dengan yang lain. Jadi menurut saya sih dalam hal deteksinya sih masih nggak ada masalah. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah kemampuan produksi antibodi itu, baik IgM maupun IgG itulah yang berbeda. Seperti yang saya kemarin sampaikan waktu webinar yang kemarin siang juga versi yang mengadakan, itu saya membaca dari jurnal itu bahwa IgM maupun IgG yang diproduksi oleh mereka yang severe kondisinya jauh lebih tinggi dibandingkan yang non-severe. Jadi artinya itulah yang mungkin ditakutkan oleh pemerintah yang dikatakan sensitivitas yang rendah dalam arti false negatif itu tadi kemungkinan karena mungkin termasuk yang seperti OTG atau ODP yang ringan yang itu mungkin saja dia meningkat antibodinya ada tapi di bawah deteksi dari alat. Begitu Dr. Tonang. Jadi artinya kalau dari sisi saya dalam pendeteksian antibodi untuk serotipe yang tadi ada ABC dan itu saya kira tetap akan terdeteksi sejauh orang tersebut misalnya menderita penyakit yang berat. Itu insya Allah tuh akan terdeteksi. Tetapi kalau dia ringan justru itu yang mungkin nggak terdeteksi.
Mungkin saya kalau boleh menanyakan Dr. Tonang, kebetulan ada Dr. Siswanto dan juga Dr. Windra. Jadi untuk swab yang sekarang ini tadi kita lihat bahwa selalu disampaikan dari yang lab pertama PCR harus selalu dikirimkan ke Balitbangkes. Nah, itu apakah yang pertama ini sudah boleh memberikan hasilnya? Karena beberapa kejadian di mana dari lab yang pertama PCR itu negatif, pasien sudah ada yang dikeluarkan dari ruangan RIK. Namun beberapa hari kemudian, setelah ada hasil dari Balitbangkes, hasilnya positif, pasien yang sesak tadi dimasukkan lagi ke RIK. Nah, seperti itu, apakah semua ini kan saya melihat nih bagus sekali sudah mulai dibuka kan. Semua lab-lab itu yang memang dianggap sudah berkualitas, sudah terstandar, itu boleh mengerjakan PCR. Dan dikatakan di pelaporannya harus tetap melaporkan ke ini sampai ke Balitbangkes, tetapi juga swabnya. Swabnya itu kan juga harus, apakah tetap harus dikirimkan juga ke Balitbangkes atau bagaimana? Yang berikutnya ada titipan teman menanyakan apakah boleh nih dari rumah sakit pengirim minta kontak person dari Balitbangkes untuk menanyakan kapan ini selesainya PCR-nya. Kadang-kadang teman-teman di rumah sakit itu terbatas ruangan RIK-nya sehingga sampai 5 hari misalnya tidak keluar, sampai 8 hari. Nah, saya bilang ayo kita mulai kerjakan juga darah lengkap, kita monitor sambil menunggu hasil PCR dan kerjakan juga rapid test. Sekarang ini rapid test pun dan darah lengkap digunakan di tempat kami. Tapi memang belum seragam untuk seluruh Indonesia. Mungkin itu, Dr. Tonang. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang kontak nomor, saya kira jangan nanti kasihan Pak Siswanto, Bu Bibi tidak bisa tidur di telepon terus ya Pak Siswanto. Monggo, kalau yang soal tadi, mekanisme pekerjaan lab ini nanti berarti agak sebentar Pak Siswanto, karena masih ada beberapa pertanyaan lain dulu. Itu tentang rapid test yang banyak muncul pertanyaan di YouTube adalah bagaimana sebenarnya kebijakan betul, praktisnya kebijakan mengenai penggunaan rapid test ini, baik untuk pasien di rumah sakit PDB, maupun juga untuk yang surveillance di lapangan yang untuk OTG maupun yang barangkali UDP. Ini menjadi pertanyaan, terus nanti Bu Widasuti dan Dr. Windra berkenan untuk memberikan penjelasan. Dr. Windra barangkali lebih dulu berkenan. Dr. Windra? Iya, baik. Sebelum, monggo Dr. Ya, jadi kan sebenarnya di dalam pedoman itu RDT antibody itu dipakai 2 kali. Yang pertama, kemudian nanti 10 hari kemudian. Apabila dia positif, maka dikonfirm dengan PCR. Nah, jadi artinya rapid test antibody itu hanya untuk screening atau penapisan. Setelah saya melihat beberapa laporan dari teman-teman di seluruh Indonesia, itu ternyata hanya hasilnya itu 2,3% yang positif rapid antibody. Kemudian saya coba lagi nanya sama teman-teman nih, kalau yang setelah dapat positif, setelah di PCR, apakah dia juga positif? Ternyata ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, itu yang perlu mungkin memang kita kalau di pedoman itu sudah sangat jelas mungkin ya, karena kita waktu itu dengan Prof. Aryati juga kita membuat susun guideline itu, sehingga ini bukan berarti kami tidak merekomendasi untuk rapid test antibody, tetapi karena ini sudah berjalan dan tentu secara uji sensitif dan spesifitas yang ada yang saya lihat di rapid test itu rata-rata sensitivitasnya itu 60, sekian persen dan yang dilaporkan itu spesifitasnya selalu mengatakan 100%. Nah, tapi itu belum diuji sampai sekarang. Jadi belum ada juga rapid test antibody yang sudah diuji oleh teman-teman di Litbangkes. Jadi belum ada hasil. Tapi katanya nanti akan ada. Nah, itu yang untuk rapid test antibody. Nah, ini yang sudah tersebar di seluruh, saya kira di seluruh provinsi, dan kami juga sebenarnya, nanti ada Bu Engko, awalnya saya kira dengan Prof. juga Aryati, kita kan waktu itu awalnya kalau yang mau masuk itu hibah, itu maka SAS. Tetapi kan setelah SAS-nya pindah ke BNPB, mungkin Bu Dirjen Farmalkes, itu ternyata semua jadi bebas. Jadi
sekalipun belum ada uji. Jadi mungkin ini juga perlu kita sama-sama untuk mencermati. Kalau kami cuma mengatakan bahwa rapid test antibody itu untuk penapisan dan untuk screening. Saya kira mungkin itu yang Dr. Windra sekalian, Dokter Motor. Dr. Windra, sekarang mulai banyak rumah sakit bahkan juga klinik yang menawarkan paket pemeriksaan COVID. Ya, ada yang rapid test, ada yang pakai swab, itu bahasa yang berdian di media sosial. Bagaimana pandangan dari Kemenkes tentang hal ini, Dokter? Apakah ada mekanisme pengawasan seperti apa, atau barangkali apa yang dilakukan untuk mencegah ya risiko untuk menjadi kebablasan ya? Terus Dokter Windra, mohon berkenan. Ya, kalau sebenarnya yang masuk itu rapid test antibody, ada beberapa Wanfo, Vivadong, dan kemudian dipakai oleh teman-teman Halodoc, kemudian ada home care sekian, kemudian rumah sakit. Kalau menurut saya, kalau uji sensitivitas dan spesifitasnya itu belum diyakini, karena itu belum ada, sebenarnya satu rekomendasi WHO belum pernah ada sampai hari ini. Cuma yang saya lihat tuh ada yang sudah FDA. Kemudian saya juga minta tolong teman-teman Pak Sis punya staff juga untuk uji, tetapi sampai hari ini pun juga memang belum ada uji. Kalau pandangan saya sebenarnya pasti teman-teman ahli akan melihat seperti Prof. Aryati tadi melihat bahwa bagaimana dengan tata laksana di laboratorium. Tapi kalau misalnya tes antibody itu belum, kalau menurut saya sih belum sebenarnya. Nah, ini yang artinya perlu kita sama-sama melihat bagaimana ada yang menguji kah teman-teman di dulu biasanya mikrobiologi UI kalau untuk uji, tetapi kemudian di Litbangkes, kemudian juga mungkin di Binfar juga sudah ada yang uji. Nah, mungkin ini yang perlu kita cari sejauh mana sih sebenarnya yang sudah dilakukan. Kalau tadi saya bilang cuma 2,3%, itu saya hanya melihat dari hasil teman-teman mengirimkan laporan kepada kami. Nah, itu pandangan mungkin Prof. Aryati ya, karena kalau di rumah sakit mungkin jauh lebih memakai ini. Kalau menurut saya belum bisa saya anggap lebih bisa diagnostik kalau saya ya. Ya mohon izin Dokter, nanti karena sudah banyak yang menawarkan, barangkali perlu ada langkah ya untuk mengantisipasi agar tujuan baiknya itu dapat tersalurkan dengan cara yang tepat. Prof. Aryati nanti tahan dulu Prof, ini kita ke Bu Widya Stuti dulu. Dari lapangan bagaimana ini tentang rapid test ini? Karena kan kalau Jakarta kan sudah cukup masif dibanding daerah ini. Pengalaman Dr. Widya Stuti bagaimana tentang rapid test ini untuk surveillance di lapangan? Monggo Dokter. Ya, terima kasih Pak Dr. Tonang. Jadi kami di DKI untuk rapid test ini saat ini angka positifnya 3,2% dari yang rapid yang kita sebar. Kita memang sempat menerima dua jenis merek rapid yang ada. Yang pertama adalah pemeriksaannya protokolnya melalui darah kapiler. Sedangkan yang kedua, rapid antibody yang kedua kami terima protokolnya adalah melalui darah whole blood atau serum. Nah, ini tentunya kami harus menyikapi dengan bijak. Kami membaca rekomendasi dari PD Patlin waktu itu bahwa rapid test antibody ini dimanfaatkan untuk kegiatan surveillance epidemiologi. Itu kami lakukan. Jadi rapid test ini kami bagikan kepada puskesmas dan rumah sakit. Jadi bukan kami memberikan pemeriksaan masif di lapangan, tetapi dalam rangka surveillance epidemiologi. Kami bagikan sesuai konsep wilayah ke puskesmas-puskesmas, kemudian untuk dilakukan screening atau pemeriksaan pada orang dalam pemantauan, ya, yang kontak erat dengan kasus confirm. Itu tuh kita lakukan. Karena masalah efektivitas dan suatu metode praktis di lapangan, untuk rapid test yang metode yang banyak kami terima itu yang metode pelaksanaannya memakai whole blood atau serum. Teman kami di lapangan di puskesmas nggak mungkin melakukan itu dengan serum karena turun ke lapangan tracing kontak. Sehingga untuk yang datang ke vaskes, datang ke rumah sakit atau di puskesmas, orangnya yang datang, warga yang datang, kita lakukan memakai whole blood atau serum. Tetapi pada saat di lapangan turun benar-benar kontak,
itu kita lakukan melalui darah kapiler. Jadi itu yang kami lakukan. Tentu sekali lagi bahwa kita harus realistis pada saat semuanya inden, di mana reagen juga belum ada. Mungkin kalau memang rapid test ini menjadi salah satu solusi yang mungkin sementara bisa dipakai, seperti tadi Prof. Aryati menyampaikan bahwa kombinasi antara PCR dan rapid itu bisa dimanfaatkan, tetapi harus ada kejelasan kapan PCR itu, kapan reagen PCR itu datang. Nah, kalau rapid test ini sekarang kondisinya sudah lebih tersedia, tentu kombinasi antara hasil rapid test, pemeriksaan penunjang lain, apakah itu radiologi atau yang lain, plus klinisi menjadi suatu harus kita berani ambil keputusan itu. Dan tentunya rapid test yang mana yang direkomendasi itu harus ada. Karena tadi disampaikan oleh Dr. Tonang bahwa di masyarakat banyak sekali tawaran-tawaran. Saya bukannya melarang, tapi ini sebenarnya kan karena ada permintaan kebutuhan masyarakat dan ada supply yang memang siap. Nah, ini yang harus kita tata, jangan justru malah dihindari. Jadi harus ada penetapan, kalau memang pada saat semuanya tidak tersedia untuk PCR, kita harus berani menyampaikan bahwa sementara memakai rapid, sampai kemudian semuanya tersedia. Nah, sementara rapid itu banyak. Nah, ini rapid yang mana yang direkomendasi? Tentu kami butuh kajian dari teman-teman organisasi profesi sehingga nanti kita tidak salah langkah. Demikian, Pak Tonang. Ya, terima kasih. Dijaman dulu ya Prof. Aryati ya. Sebentar dulu Prof. Masih adakah pertanyaan dari peserta webinar yang baru bisa tersambungkan? Aduh, apakah masih ada yang tersambungkan? Kalau tidak ada kita nunggu dulu. Ibu Dirjen barangkali ada tanggapan mengenai reagen-reagen ini, apakah sudah ada tanda-tanda titik terang, Ibu? Artinya dengan mekanisme tadi, kemudian tadi, barangkali kalau harapan kita bagaimana tentang bisa datangnya alat dan reagen ini. Mohon izin Ibu Dirjen, monggo. Suara? Belum. Suaranya belum, Ibu. Suaranya Ibu Dirjen. Suaranya Bu Dirjen kok nggak keluar? Iya, sebentar. Berkenan dicoba lagi, barangkali. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya sependapat dengan dengan demikian memang relaksasi itu diberikan. Artinya kita memang import sekarang tidak perlu lagi izin edar, tidak perlu lagi special exception. Semua rekomendasi baik untuk donasi maupun untuk komersial itu diberikan oleh ketua gugus tugas. Jadi semua secara elektronik dikeluarkan oleh gugus tugas. Nah, mungkin yang perlu kita cermati di sini karena COVID kita baru hadapi beberapa bulan. Data yang tadi dimaksudkan oleh Bu Indra tidak mungkin sudah diperoleh oleh seluruh katakanlah di China ataupun di negara lain. Pasti mereka datanya juga masih sangat terbatas. Nah, yang diambil langkah oleh China bahwa semua algas termasuk rapid test tidak boleh diekspor kalau belum terdaftar di China. Mungkin beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu pernah membaca bahwa ada beberapa negara yang mengembalikan rapid test buatan China ke China karena bagi mereka itu belum memenuhi standar. Nah, sehingga baru saja seminggu yang lalu, kalau tidak salah, China membuat policy bahwa tidak akan diekspor kalau belum terdaftar di China sendiri. Nah, ini yang mungkin kita harus lebih selektif lagi di dalam memilih rapid test yang akan masuk melalui ke Indonesia. Ini yang mungkin perlu kita selektif dan hati-hati, jangan sampai kejadian sama dengan negara-negara yang lain. Tapi pada prinsipnya rapid test itu menjadi alat atau instrumen untuk surveillance epidemiologi. Dalam hal ini dilakukan screening itu pilihan yang tepat sementara kita menunggu alat-alat yang lain atau reagen yang sampai sekarang mungkin masih belum datang. Demikian Pak Dr. Tonang. Ibu Dirjen, mohon maaf, ini beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman rumah sakit swasta, Ibu. Mengingat sekarang memang kenyataannya menunggu
PCR memang perlu waktu dan reagen. Sementara rapid test ini kan sudah banyak tawaran. Apakah memang rumah sakit swasta itu dimungkinkan dan cukup mudah untuk dapat mengadakannya melalui mekanisme kemudahan-kemudahan tadi untuk rapid test, Bu, ya maksudnya rumah sakit rapid test ini penting untuk menizin, monggo. Ya, rapid test saat ini untuk diimport ke Indonesia sudah sangat dibuka. Jadi baik untuk donasi maupun komersial, artinya sudah dibuka, siapa saja swasta pemerintah bisa melakukan pengadaan karena masuknya aja sudah sangat dimudahkan gitu Pak. Oke. Terima kasih Bu. Ini melegakan bagi teman-teman kami rumah sakit swasta. Matur nuwun. Mungkin tetap Pak, itu menjadi bagian daripada skema yang di masing-masing dinas kesehatan karena diutamakan digunakan untuk screening. Nah screening itu menjadi bagian dari yang harus dikoordinasikan oleh BUWID. Jadi ini jadi tidak jalan sendiri-sendiri, tetapi semua menjadi satu koordinasi di bawah dinas kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dirjen. Sebetulnya mau ke Pak Siswanto tapi beliau sedang ini. Mohon izin Prof. Aryati tadi sepertinya cukup banyak yang menanti tanggapan Prof. Aryati soal rapid test tadi. Monggo, Prof. Ya, terima kasih Dr. Tonang. Saya mengapresiasi Dr. Widya Stuti ya, sangat luar biasa tadi paparannya sangat rinci dan juga sudah berbuat sangat banyak bahwa kita memang harus bekerja sama dengan semua pihak dan dalam pengerjaan apapun rapid test maupun PCR itu melihat ada man, method, material, dan money tadi ya. Tapi saya ingin mengomentari sedikit tentang yang penggunaan kapiler. Memang Dr. Wid itu bahwa kita sekarang tuh kami sedang penelitian, Dr. Wid, tapi memang belum selesai. Sekilas memang kita melihat bahwa penggunaan kapiler yang tentu akan lebih mudah di lapangan itu memang sensitivitasnya lebih rendah ya, di bawah 20%. Kami pernah membandingkan dengan kapiler dan serum dari DTA ternyata itu memang di bawah 20%. Jadi artinya menurun di bawah 20%, sekitar 20% lah turunnya di bawah yang serum ataupun yang plasma DTA. Dan saya juga memungkiri, saya setuju dengan Dr. Wid bahwa saat PCR sekarang masih belum datang, di mana saya mencoba mengontak distributornya untuk TCM bilang datangnya insya Allah dan pasti katanya di tanggal 20 ke atas ini katanya pasti Dr. Wid gitu ya. Sedangkan yang dari Abbott dan Roche masih belum ada kabar katanya setelah tanggal 25 gitu ya. Kalau sedangkan yang untuk yang dari TCM itu katanya akan datang tanggal 20. Jadi dikatakan akan datang tanggal 15 tapi sangat sedikit jumlahnya dan tanggal 20 ke 20 ini yang agak banyak jumlahnya. Itu katanya gitu, katanya. Dan saya setuju dengan Dr. Wid bahwa sejauh kita belum bisa mendatangkan PCR jumlahnya besar, ayolah kita gunakan dulu rapid test tapi dengan kehati-hatian dalam arti saya minta tolong ke Bu Engko juga nih bahwa mungkin bisa mendata gitu yang masuk apakah yang SAS lewat BNPB tadi atau itu bisa mungkin dilihat approve-nya apakah approval dari Korean approval FDA approve ataukah tadi yang China yang tadi belum ada. Selama itu memang belum ada memang sebaiknya tidak usah dibuka terlalu lebar kerannya gitu ya. Sedangkan yang sudah ada kelihatannya yang kami lakukan kebetulan mungkin ya yang di tempat kami di tempat kerja kami di Surabaya itu kebetulan itu mungkin pasien-pasien yang berat ya di mana setelah saya katakan bahwa IgG pada kondisi yang berat ini dia kondisi sangat tinggi gitu, lebih tinggi ternyata dibandingkan dengan yang non severe. Jadi mungkin sementara untuk yang di rumah sakit itu mungkin kalau menggunakan rapid test ini akan membantu. Kelihatannya begitu. Ini tanda petik ya. Memang penelitian belum sungguh-sungguh selesai karena masih tahap awal kami melakukannya. Jadi tentu komentar saya Dr. Tonang. Jadi kalau menurut saya rapid test masih bisa digunakan tanda petik terutama di rumah sakit pada pasien-pasien
pasien yang kondisinya memang berat gitu, yang PDP mungkin PDP yang sedang atau berat. Sedangkan yang untuk screening tadi yang dikatakan dilakukan di berbagai tempat yang sangat rendah sensitivitasnya, mungkin terjadi ya tadi dia positif antibodinya tapi di bawah kemampuan deteksi alat gitu. Jadi memang itulah, tetapi tentu interpretasi tidak bisa dikatakan bahwa IgM itu akut. Pada saat kita harus lihat sekali lagi klinisnya. Tentu bersama dengan teman-teman di klinik, klinisi itu sangat penting bahwa klinis itu nomor satu di samping tadi darah lengkap, dan kalau memang sudah lama IgM itu turunnya sekitar 42 hari gitu. Jadi artinya itu jangan lagi dianggap sebagai positif, walaupun dikatakan PCR itu ada jurnal yang saya sampaikan kemarin, PCR dikatakan pada nasofaring dapat positif sampai hari ke-38. Jadi apakah itu virus yang hidup ataukah hanya sisa-sisa RNA? Memang belum ada penelitian lebih lanjut. Mungkin sementara itu, Dr. Tonang. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Aryati. Ada yang mau bertanya dari peserta webinar, Pak Rudi Setiawan. Pak Rudi Setiawan, apakah kontak? Pak Rudi Setiawan. Ya, halo. Halo. Iya, selamat sore ya Dr. Tonang, Dr. Siswanto, Dr. Biendra, Dr. Widya Stuti, Prof. Aryati, dan teman-teman yang lain ya. Oke, tadi saya menyimak dengan baik mengenai konteksnya adalah strategi percepatan diagnostik. Dan yang dibahas tadi fokusnya adalah di pengadaan untuk PCR kit. Dan kedua adalah mengenai rapid test. Nah, kebetulan saya dari PT Homedic Visi Asia, saya adalah penyedia baik untuk PCR kit dan juga untuk rapid test. Nah, untuk yang PCR kit ini, kami adalah distributor dari Solgen Korea, di mana produk itu sudah masuk ke dalam daftar dari WHO. Nah, kami ini ada alokasi yang sebetulnya ini adalah blessing, karena ada stok 200 piece atau 200 kit yang sebetulnya dipesan oleh negara yang lain, tetapi karena batal, nah ini dialihkan ke kita. Nah, jadi barangkali ini bisa menjawab apa yang tadi menjadi kebutuhan dari teman-teman atau dokter-dokter di laboratorium, di mana 200 kit ini, satu kitnya itu berisi 100 tes. Nah, sehingga kalau memang ini dibutuhkan secara cepat, semoga saya bisa dapat menghadirkan untuk PCR kit ini dalam minggu-minggu depan. Begitu, itu janji yang sesuai yang dari prinsipal. 200 kit memang tidak banyak, tetapi itu ya. Itu yang pertama, masih betul. Jadi, nah, 200 PCR masih lanjut dulu sebentar, Dr. Tonang. PCR kit ini adalah kompatibel dengan mesinnya dari Bioret. Dan mesin satu lagi adalah dari Alayat. Nah, kalau boleh mohon ada informasi mengenai pemetaan mesin-mesin mana yang menggunakan mesin Bioret dan mesin Alayat. Tadi saya sudah sampaikan ke Dr. Tonang untuk listnya. Itu yang untuk yang PCR kit. Yang kedua adalah mengenai rapid test. Jadi kami sejak 24 Februari kami sudah mengajukan sebetulnya surat permohonan ke Dirjen P2P, waktu itu masih Dr. Anu, sebelum ganti ke Dr. Ahmad Yuryanto, dan juga ke Balitbang. Kebetulan ini ada Dr. Sis. Nah, itu surat itu mengajukan ke BNPB. Jadi kami sudah masuk. Kami sudah masuk 1000 pertama, tapi kami nggak jualan. Kami memilih untuk tidak jualan. Jadi produk rapid test ini sejatinya ini memang kami donasikan untuk ke lembaga penelitian. Untuk ya kita menjawab. BNPB itu sudah tercatat, nanti akan sudah. Ya. Nah, begini maksud kami, Dr. Tonang. Jadi kami kerjasama dengan lembaga penelitian. Ada 500, ya kurang lebih total 1000, barangkali bisa berbagi dua dengan lembaga penelitian ID. Nah, yang 500 ini bisa nanti untuk diujikan di Balitbangkes untuk menjawab apa yang tadi menjadi katakanlah kendala-kendala atau kasus-kasus yang ditemui dengan rendahnya sensitivitas atau akurasi dan sebagainya. Begitu saya rasa. Informasi pentingnya ya, terima kasih Dr. Tonang.
Ya, nanti saya titip nomor telepon saya kalau misalnya memang dibutuhkan. Lewat BNPB, kami akan lewat sana karena kan harus terpusat di sana seperti pesan dari Presiden. Jadi kan harus ada koordinasi ya. Dokter Tonang. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Dokter Tonang. Terima kasih. Selamat sore Dokter Tonang. Kami langsung ke Pak Siswanto sekarang. Jadi beberapa pertanyaan Pak Siswanto tentang mekanisme kan beberapa masyarakat masih berpikir bahwa laboratorium jejaring itu kalau meriksa harus lapor dulu ke Litbangkes. Nah, berarti kan lambat lagi ya. Ini setahu saya sudah tidak begitu, tapi mohon Pak Siswanto yang menjelaskan bahwa bagaimana cara kerja laboratorium jejaring ini terkait dengan mengumumkan hasil maupun juga untuk mengirimkan swab sebagai monitoring ke Litbangkes. Monggo Pak Siswanto. Ya, makasih Pak Tonang. Jadi gini loh ya. Tadi saya jelaskan bahwa kita itu memang jujur saja, jadi lab surveillance kita, misalnya BPKLPP, kemudian BPLK itu dari awal tidak disiapkan secara matang gitu ya, artinya secara kompeten yang baik untuk melakukan uji PCR seperti pandemi pada virus RNA, apalagi ini virus RNA ya. Mungkin Prof. Ariati saya tahu lah, karena pada dasarnya virus RNA itu di dalam PCR-nya lebih apa ya, katakanlah lebih rumit ya, bisa terjadi positif palsu. Misalnya ekstraksi RNA misalnya itu tidak gampang ya, karena di lingkungan juga banyak RNase, kemudian dia molekulnya rapuh dan sebagainya, dan itu pada fase analitik, belum lagi yang pre-analitik. Itulah kenapa fungsi Badan Litbang ke depan itu cuma 4 sebetulnya. Satu lebih kepada pembinaan ya, yang kedua adalah terkait dengan training. Kita sudah mendesain training ya secara virtual maupun magang. Tadi kan Bu Wid sudah menyampaikan magang. Secara virtual kita nanti akan kerjasama dengan CDC. Ya. CDC. Terus kemudian yang ketiga adalah pemantauan mutu eksternal atau External Quality Assessment, EQE. Jadi sebenarnya yang dimaksud Prof. Ariati tadi itu EQE. Nah di dalam EQE itu memang desain awal spesimennya diminta dikirim ke Litbang, kemudian dilakukan random gitu loh. Jadi 1 di antara 10 yang positif di random, kemudian 1 di antara 20 yang negatif di random. Nah, kalau spesimennya tidak dikirim kan susah di random, kecuali di random sendiri oleh yang ngirim ya boleh-boleh juga kan gitu. Tapi sebenarnya kemarin itu sedikit kekeliruan, itu sebenarnya bukan diumumkan kepada kepada publik bahwa ini yang negatif jadi positif, itu sebenarnya adalah kebutuhan internal untuk masih perlu meningkatkan kompetensi ya SDM-nya. Mungkin ya tadi kan kalau Bu Wid kan menggunakan istilah manajemen 5M-nya, 5M-nya masih perlu diperbaiki sebenarnya itu. Lah ke depan seperti apa? Lah ke depan kan ini menjadi semakin banyak. Saya setuju dengan Prof. Amin. Jadi memang kita harus hati-hati betul untuk memperluas ini, terutama adalah menyangkut jenis alatnya, reagen, kompetensi SDM dan sebagainya harus ditata dengan betul. Kalau tidak akan terjadi banyak yang negatif palsu atau sebaliknya, kan itu menjadi penting. Saya setuju dengan Prof. Amin. Jadi artinya misalnya saja gini, saya mendapat usulan misalnya rumah sakit, kita tahu ini ada teman Darmais enggak ini? Rumah sakit Darmais, kita punya mesin PCR kan gitu ya. Bisa enggak kita langsung kerjakan? Loh, saya tanya waktu itu, biasanya mesin PCR Darmais itu digunakan untuk apa? Untuk periksa mikrobiologi atau untuk sequencing DNA-nya manusia, sel kanker. Nah, jangan-jangan untuk sel kanker. Jadi dia tidak biasa main dengan virus infeksius. Kan jadinya bahaya itu. Jadi memang harus ada dengan kehati-hatian. Saya kira itu Pak Ton. Terima kasih Pak Siswanto. Mohon izin karena waktu Bapak Ibu sekalian ke Prof. Amin sambil nanti closing Prof. Ada pertanyaan tentang ditemukannya kasus di mana virusnya masuk ke otak. Sementara yang di saluran nafas malah sudah negatif, tapi ternyata virusnya sampai ke otak. Mohon di penjelasan dan bagaimana implikasi ke kita, Prof. Sekaligus nanti untuk closing remark dari penjenengan. Untuk Prof. Amin, kami persilakan. Terima kasih, Dr. Tonang. Ya, jadi kita lihat sekali lagi ini kan terus berkembang ya. Pada awalnya kan kita hanya menganggap SARS coronavirus 2 ini hanya di sel-sel saluran nafas. Tapi kemudian juga kita ketahui reseptor ACE2 itu ada di jaringan-jaringan lain termasuk di saluran cerna. Dan kemudian dibuktikan juga bahwa virus ini ditemukan di feses. Kemudian berapa lama kemudian dilaporkan ditemukan di urin, walaupun
konsentrasinya rendah. Dan kemudian dilaporkan juga ditemukan di sirkulasi darah. Artinya virus itu yang tadinya kita pikir hanya berdiam di satu organ saja, ternyata dia juga circulating di seluruh tubuh. Nah, kalau sudah circulating seluruh tubuh, maka kita akan mudah mengerti dia akan bisa berada di jaringan manapun, walaupun tidak selalu menimbulkan masalah di jaringan itu. Nah, problemnya kalau sudah sudah melewati blood-brain barrier, nah itu udah dengan segala macam konsekuensinya lah. Jadi saat ini kemudian ya berkembang apakah kasus-kasus berat itu mungkin tidak hanya masalah paru-parunya, tapi juga masalah, ya kita sudah tahu ada multiple organ failure. Dan yang belakangan ini menjadi hot issue adalah sebetulnya penyebab kematian itu bukan karena paru-parunya rusak, tetapi justru virusnya itu mempengaruhi kemampuan sel-sel darah merah dalam mengabsorpsi oksigen. Nah, itu jadi sudah beda konsepnya lagi kan. Ini juga nanti akan sangat menentukan bagaimana kita mengatasi masalah-masalah klinisnya. Contohnya misalnya belakangan muncul upaya untuk menggunakan plasma konvalesen misalnya ya. Itu tapi dengan berkembangnya ini ya mungkin kita mesti memikirkan berbagai strategi itu untuk kasus-kasus yang berat. Jadi tidak hanya parunya saja yang harus diperhatikan, tapi the whole body ya, seluruh badan itu kelihatannya menjadi target dari si virus ini sampai ada menyebutkan bahwa virus ini sebenarnya virus yang paling kejam karena menghantam seluruh tubuh kita dalam waktu yang singkat. Kalau HIV misalnya kan memang dia di seluruh badan tapi pelan-pelan gitu ya. Kalau ini cepat sekali. Ya, itu nanti pasti akan berkembang lagi, akan ketemu di jaringan-jaringan lain. Ya. Mungkin kalau boleh saya mau komentar juga ke Ibu Wit, boleh? Moga Prof. Ya, mumpung belum ditutup. Ya, iya. Tadi dalam satu slide Ibu Wit disebutkan bahwa Jakarta Barat baru di-cover oleh Ekman misalnya tanggal 4 April kalau nggak salah ya. Sebetulnya saya nggak tahu, mungkin laporannya belum sampai ke Ibu Wit. Sejak tanggal 13 Maret yang lalu kita sudah menerima sampel-sampel dari rumah sakit di Jakarta Barat, Darmais, Rumah Sakit Puri dan sebagainya. Yang ingin saya angkat sih bukan masalah itu, tapi mungkin kita memang bersama-sama mesti membenahi data-datanya. Saya tahu di BNPB juga berupaya keras supaya data itu terpusat di satu sistem sehingga tidak ada diskrepansi, dan juga ini menghindari jadi supaya tidak semua instansi minta data ke laboratorium misalnya. Contohnya misalnya kami kan lapor ke Litbangkes, semua hasil negatif, hasil positif. Tapi kemudian dinas minta setiap hari kami melaporkan lagi, sehingga dengan format yang berbeda. Kemudian datang lagi dari satu institusi keamanan minta setiap hari jam 9 pagi kami memberikan laporan yang positif dan negatif dengan format yang berbeda lagi. Jadi kita bisa bayangkan nanti teman-teman di laboratorium itu akan sibuk bikin laporan, bukan bekerja di laboratoriumnya. Jadi alangkah baiknya nanti kita bersama-sama juga membantu supaya reporting system itu menjadi satu integrated, jadi datanya juga tidak ada perbedaan satu sama lain, dan juga memudahkan pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, ini
ini juga terkait dengan topik dari pertemuan kita ini, bagaimana kita mempercepat pemeriksaan, tapi juga bagaimana mengolah datanya. Saya juga membayangkan kalau misalnya kita berhasil memeriksa 10.000 sampel sehari, terus terjadi kekacauan di antara pencatatan data itu, padahal kan dalam 10 hari udah 100.000 data yang mungkin akan mix up satu sama lain kalau kita tidak baik sistemnya. Jadi mungkin Dr. Tonang juga bisa nanti di salah satu rekomendasinya adalah bagaimana kita merangkum semua data ini supaya rapi, mudah diakses, dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya baik buat pasien maupun buat kepentingan epidemiologi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sebelum nanti terakhir Ibu Dirjen, Prof. Aryati dulu untuk closing, nanti kami mohon berkata dari Ibu Dirjen. Kami mohonkan monggo Prof. Aryati dulu. Ya, terima kasih Dr. Tonang. Ya, jadi memang menyikapi yang tadi Dr. Tonang tanyakan ke Prof. Amin tentang meningitis, encephalitis, saya melihat memang studi yang didapatkan di Jepang memang mengatakan bahwa di nasofaringnya kelihatannya tidak dijumpai ya, tetapi dijumpainya malah di liquor cerebrospinalis ya. Jadi saya juga memang memikirkan kemungkinan apakah itu sudah sistemik, apakah ada jalur lain yang masuk selain pernafasan. Kita belum bisa buktikan sampai sekarang ya. Terbukti di Indonesia juga ada yang sudah meninggal karena itu. Tapi itu masih perlu pembuktian lebih lanjut, Dr. Tonang ya. Jadi saya juga tidak mengomentari itu. Tetapi mungkin kalau saya boleh menegaskan kembali bahwa seperti yang halnya yang Dr. Tonang tadi sampaikan, untuk rapid test tolong dari pihak yang berwenang. Saya juga terima kasih Dr. Windra yang telah melibatkan kami di Patlin untuk menyusunan baik dari gugus tugas juga maupun di Kemenkes Revisi 4 untuk algoritma penggunaan rapid test. Jadi mohon misalnya pihak-pihak swasta ini memang tidak dibiarkan merajalela begini, tapi dirangkul gitu. Memang kalau memang mereka mau melakukan, ayolah ditata kembali dalam sistem di mana semua yang melakukan itu dibuat suatu informed consent. Informed consent-nya itu yang sama, kalau bisa dibuat yang sama, sehingga setiap orang yang melakukan rapid test, baik yang di pemerintah maupun yang di pemerintah artinya yang mendapatkan donasi tadi itu maupun yang swasta itu diharapkan juga bisa melakukan informed consent ini pada semua yang melakukan rapid test. Jadi yang negatif harus dipantau kembali 10 hari kemudian harus juga dia datang, dan yang positif harus dilanjutkan lagi dengan PCR. Itu dibuat suatu informed consent dan pelaporannya ke mananya itu mohon bisa ditata kembali regulasinya ke Dinas Kesehatan, mungkin ke Kemenkes, bagian direktoratnya Bu Indra mungkin, nah atau ke mana. Nah kemudian di samping itu untuk PCR, Dr. Tonang kita tahu bahwa PCR pun juga tadi dikatakan bahwa sudah dibuka kerannya lebar-lebar, sejauh semua itu bisa melakukan dengan prosedur yang benar, dengan pre-analitik yang benar. Tentu kalau memang mengambil nasofaring, tentu nasofaring yang benar, jangan sampai separuh-separuh supaya nggak false negatif. Dan juga penyediaan swab dan VTM, tolong pemerintah ikut membantu memikirkan bagaimana ini dipenuhi, karena sekarang banyak yang kosong, dan juga APD teman-teman di lab dipenuhi yang level 3 supaya tidak terjadi penularan pada petugas lab, dan juga pengerjaannya pun juga harus dilakukan di dalam BSL 2 ataupun di dalam BSC tergantung PCR apa yang digunakan. Kalau TCM memang hanya BSC 2. Tetapi tentu kita juga memikirkan untuk rapid test antigen. Rapid test antigen saya melihat di data yang kebetulan saya juga dapat bahwa dari data yang ada, rapid test antigen pun sudah masuk. Tolong jangan diremehkan, itu bukan rapid test seperti antibody, karena pengerjaannya pun juga menggunakan sampel swab. Sampel swab dari nasofaring juga, kemudian harus memakai APD yang lengkap juga, level 3, dan juga pengerjaannya pun di dalam BSL 2, di dalam BSC tipe 2 minimal. Tolong diperhatikan untuk rapid test antigen apabila ada yang mengerjakan, dipatuhi betul cara-cara dan langkah-langkah yang telah dilakukan. Jadi saya kira kita harus bekerja sama dengan seluruh pihak. Terima kasih Dr. Tonang, terima kasih
Dr. Windra yang sangat bagus memaparkan, Dr. Siswanto dan terutama Dr. Widyastuti yang saya melihat sangat luar biasa, seorang Kadinkes provinsi di DKI yang telah melakukan sangat-sangat rinci, bahkan sampai memperhatikan semua hal, termasuk pelaporan-pelaporannya. Itu tolong yang saya tolong sekali pihak swasta ini, Dr. Tonang, yang tolong segera diatur betul penggunaan yang rapid test maupun PCR. Jadi betul-betul harus memakai ini. Saya tadi lupa melaporkan dari slide saya tadi, ada 2 slide terakhir yang lupa ditayangkan, bahwa itu adalah contoh pelaporan rapid test untuk non reaktif atau negatif, dan pelaporan untuk yang reaktif nanti yang akan kita sharekan, artinya bisa lewat perhimpunan, nanti kami akan membuatkan suatu panduan lagi pelaporan yang benar, sehingga semua yang mengerjakan rapid test antibody, baik yang donasi maupun yang mandiri, dapat memenuhi aturan itu, jadi betul-betul dilakukan. Dan setuju dengan Dr. Wid, kita segera laporkan kepada satu komando di bawah dari dinas-dinas kesehatan, Kadinkes seluruhnya, dan kepada pimpinan di Kemenkes, agar dapat terlacak semua kontak tracing maupun case, tidak menjadi lost case tadi. Terima kasih, Dr. Tonang. Terima kasih. Terakhir kami mohonkan Ibu Dirjen untuk menyampaikan closing remark, nanti kita menutup sesi webinar pada kesempatan ini. Monggo, Ibu. Terima kasih, Pak Dr. Tonang. Yang pertama, relaksasi sudah kami lakukan, tetapi tadi kami cermati ada beberapa masukan dari Prof. Haryati. Baiklah, kami akan koordinasi terus dengan gugus tugas, minimal dipastikan bahwa dari negara asal itu terdaftar. Contohnya yang sudah dilakukan oleh China tidak akan ekspor apabila rapid test tersebut tidak terdaftar di negara China. Yang berikutnya, kami mohon mungkin rapid test sudah mulai dikoordinasikan, baik kalau pemerintah kami yakin sudah baik, mungkin yang swasta bisa segera kita bersama untuk terkoordinasi di bawah koordinasi dari dinas kesehatan, sehingga data itu bisa betul-betul kita manfaatkan sebagai screening ataupun sebagai untuk epidemiologi. Demikian Dr. Tonang, maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para narasumber, Dr. Siswanto, Dr. Windra Wauruntu, Dr. Widyastuti, dan juga para pembahas, Prof. Amin Subandrio, Prof. Haryati, dan Ibu Dirjen. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan diskusi pada sore hari ini. Kepada seluruh pemirsa, nanti materi akan dapat diunduh di laman resmi Persi, dan juga akan ada rekaman dari YouTube untuk dapat disaksikan kembali dan disimak kembali pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf kepada para pembicara dan narasumber maupun pembahas atas kekurangan kami di Persi, kiranya menjadi amal ibadah kita semua bermanfaat bagi masyarakat untuk segera melewati fase pandemi ini. Kami sebagai moderator mohon maaf, terima kasih, selamat sore, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.